walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati subhanallahil wahid antas somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rabbana salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Natawassalu bijahi sayyidina Muhammad, natawassalu bihaqqi sayyidina Muhammad fi kulli du'aina ya rabbal alamin. Allahumma asli imama wal ummah warra'i warra'iyah walib baina qulubihim bil khairat wadfa syarra ba'dihim an ba'din. Allahumma antal alim bisyara'irina faslihuna wa antal alim bihawaijina faqdiha antal alim bizunubina faghfirha antal alim bi uyubina fastarha la tarana haisu nahaituna wa nabqa duna min haisu amrina wa izzana bit ta'ati wa la tazilna bil masyiyati wa sagilna bika amman siwa wasgil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika waqti anna kulla qati bi qat'ina anka walhamna dzikruka wa syukruka wa husni ibadatika ya rabbal alamin. Wala tuhina fi qaflati wala tu'akizna ala gurratin Rabbana la tu'akizna inna sina aw a'tana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Fataqabbal du'ana ya Rabbana ikfir ummata sayyidi ikfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma fir ya Allah li walidaina wali jaddaina wali kulli fi kulli halina wa furu'ihi birahmatika arhamar rahimin. Allahumma fir lahum ya Allah warhamhum kama rabbayana sigara
wa taqabbal du'ana anjil alaihimur rahmah wal bahjah was surur wa taqabbal du'ana innaka antal wahhab. Ya Rabbana ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bighairi hisab ubsut rizqina ya Allah, ubsut bi kulli rizqina ya Allah, wa rizqa liman hadir bihajal majlis fazid ya Allah rizqahum waliman ampaka bihajal majlis sajitopan historia wa Gusrianto Padang wa Rozalina wa Bagong Sukina wa Didi Padang wa Ahmad Rosadi Akbar wa Ali Faisal wa Haji Udin wa Rici Parudin wa Rasam Wadahdi Tuwingkom wa Haji Hairul wa ghairihim birahmatika arhamar rahimin. Ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bighairi hisab ubsut rizqana walahum ya Allah min kulli jihatin min jami' ghaibika bighairi minnati makhluqatin bimahdi fadlika wa karamika ya rabbal ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul lahum al-Fatihah. Iya karena dia ada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabahasu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keberkahan, kasih sayang Allah dan Rasulnya selalu tercurah kepada kita seberataan, tercurah kepada anak-anak kita, handai tolan kita, sekeliling kita, alam semesta semuanya. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kalian yang hadir pada malam ini dan siapa saja makin banyak menjadi derajat pada tingkatan aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil Habib Ali ibnu Habib Alwi bin Ali Al-Habsi di sebelah kiri saya. Alhamdulillah sehat ya Biblah. Sehat aja Biblah. Kada banyak pikiran kalau Bib? Kada Biblah. Halo, banyak pikiran Biblah. Masih lawas lagi bulan puasa Biblah. Habib Abdurrahman Al-Mutar. Alhamdulillah. Langsung enak Habib Hasan Al-Kab nah datang alhamdulillah. Bersama Habib Abdurrahman Asegab ya. Habib siapa nih? Mahdi kah? Habib Ubaidillah kah? Ubaidillah Asegab lah. Abdullah, Masya Allah. Habib alhamdulillah. Alhamdulillah Habib Abdullah Asegab. Anaknya Habib siapa? Habib Nabil Asegab. Alhamdulillah. Habib Tiang Aras adalah Habib Qadir Al-Habsi. Masih ingat aja kalau Tiang Aras Habib? Masih ingat aja lah masih ya. Habib Tiang Aras. Alhamdulillah. Guru kita Kiai Haji Jainal Arifin alhamdulillah datang. Dihormati Kiai Haji Mas Kuning sebelah kanan saya. Kemudian guru Tarmiji dan setengah guru Rodiansah siapa nih? Setengah guru orang lah. Setengah guru apalagi setengah guru. Alhamdulillah yang hadir di sini seberataan, mudah-mudahan juga panjang umurnya semuanya. Kita berdoa semuanya desan habaib dan guru-guru kita yang hadir. Oh yang saraipnya saripah, saripahnya ada juga adalah Biblah. Alhamdulillah. Yang saripah Habibahnya juga ada hadir. Alhamdulillah kita berdoa semuanya lah
Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa sabit imanana wa ahsin amalana wa ilal khair qaribna wa min syarri ab'idna waj'alna min awliya illahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh mengisahkan tentang hidup ini tidak lepas daripada kudrat aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rukun keenam daripada iman kita sebagai muslim. Ujar Sidin, Pakullu sayyin indahu bimiqdarin, maka tiap-tiap sesuatu itu sudah ditentukan kadar seseorang masing-masing. La muqaddim lima akor wala muakhor lima kudima. Tidaklah seseorang didahulukan atas apa sesuatu baru diakhirkan. Kalau orangnya sudah didahulukan ibu bapak kita lebih terdahulu daripada kita. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita menjadi anak, besok kita menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Begitulah kehidupan ini berjalan dalam satu makna kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang jiwa pun dari makhluk ini yang bisa merubah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang bisa melihat sifat Allah, kudratnya, dia mengerti betul, itulah hak prerogatif Allah, hak otoritas Allah terhadap kehidupan semesta alam ini. Iyalah, yang laki-laki tetaplah laki-laki, yang perempuan tetaplah perempuan. Bila Anda ingin merubah Anda laki-laki jadi perempuan, orang tetap menamai Anda adalah apa, guru? Bancir kah, wadam kah? Wadam atau bancir, sebaliknya demikian juga bagi perempuan. Tidak bisa seseorang memaksakan dirinya. Kalau Anda bukan dokter, Anda memaksakan diri Anda jadi dokter, Anda tidak bisa. Ada seseorang diberikan Tuhan keahlian mendengarkan suara burung, ngerti sekali dia. Jadilah dia panitia perlombaan burung perkutut. Padahal kalau kita umum mendengar perkutut itu kurang lebih aja tutut gitu, jala tutut jala kayak kantut jar kita. Tapi harganya sampai ada yang miliaran perkutut itu, tidak main-main. Ada yang 500 juta harganya. Mahal, kayaknya mahal dari manusia. Membunuh manusia ada aja orang berani 100 juta, berani aja orang membunuh manusia yang lain. Ini perkutut harganya sampai 500 juta. Subhan. Ada apa kehidupan ini? Anda tidak bisa memprotes karena ada kudrat Allah di balik semua itu. Inilah manusia bisa melihat kudrat Allah. Maka diamnya adalah melihat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Wahdah sudah melihat kelak lain Wahdah nang di rumah biar lain lah. Ini Wahdah. Tertawa dan diam itu sama saja. Wahdah. Nah, tertawa dan diam. Kanan itu adalah kiri, kiri itu adalah kanan, atas itu adalah bawah, bawah itu adalah atas, utara itu adalah selatan, barat, timur, semuanya adalah wahdah. Wahdah itu pun memiliki sifat lagi di dalamnya disebut dengan kudrat. Seseorang tidak bisa merubah. Bisalah timur dirubah ke jadi barat, barat jadi utara, bisalah dirubah-rubah, tidak bisa. Itulah ketetapan Allah. Ada malam, ada siang. Adalah setengah malam. Jamnya jam tengah malam ada. Ya, kalau setengah malam tidak ada. Setengah siang mah tidak ada. Jam setengah siang ada memang. Subhanallah. Itulah kudrat Allah.
Kalian tidak bisa merubahnya. Ya'tika ma qudira laka inda waqtihi. Allah pun memberi kepadamu sesuai dengan kodrat dirimu yang diadakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh guru, kalau soal rezeki bagaimana? Begitu juga rezeki. Rezeki itu dikodratkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita. Maka kita melihat rezeki itu bukan hanya kasih sayang Allah, tapi juga kita harus melihat di balik rezeki itu ada makna kudrat, iradat, kehendak Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang kaya diberikan Tuhan kekayaan. Dari sisi yang lain Allah lah yang mengayakannya, bukan karena hebatnya. Makanya tadi dalam Fathur Rabbani, orang yang diberikan Allah kekayaan, kemampuan untuk kaya, bekerja sehakikatnya Allah memberikan, maka hendaklah dia jangan sampai lupa daratan, supaya mengeluarkan hartanya di jalan Allah, karena hakikatnya semua itu milik Allah. Sisi lain, selain kudrat iradat itu, ketika Allah menentukan kepada kita masing-masing, terserah Allah akhirnya. Ada orang kaya, padahal dia itu bodoh benar orangnya. Betul, Allah menghendaki kepadanya. Ada juga orang tuh pintar, diberikan Tuhan juga kekayaan. Ada orangnya pintar, sudah pintar, kaya, apalagi guru, jabatan, jadi presiden, wah, misalnya nih lah. Jadi apa lagi? Hebat dari presiden tuh jadi apa, Bib? Jadi gubernur, jadi bupati. Iya, Bib. Pernah lah melihat bupati, Bib? Pernah ya lah. Ganteng lagi orangnya, Bib lah. Nah. Istrinya berapa orang? Nah. Oh, macam-macam lah. Lu tidak tahu jauh lah. Luar biasa kan? Hampir semua, seolah-olah semuanya dimilikinya. Kenapa jadi begitu? Jawaban dari ilmu ma'rifatullah adalah iradah dan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pian membaca wirid, ya lah, wirid panjang biasanya habis sholat apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah, yang maharaja itu adalah Allah, yang menentukan segala-galanya Allah. Allah sekehendaknya mayasha, kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tu'til mulka, dia memberikan al-mulk, kerajaan, kekuatan, kekuasaan, kemampuan kepada siapa yang dikehendakinya. Johirnya seolah-olah dia yang belajar, johirnya seolah-olah dia yang memang menggenapi hari demi hari melatih dirinya. Saya bisa main kungfu, wah, paling hebat, juara satu terus main kungfu, main silat, main tinju, seolah-olah dia yang melatih. Mike Tyson pintar main tinju, Beb. Terlihat karena seolah-olah dia rajin berlatih. Di balik dari dia latihan itu, Allah yang menghendaki dia, Allah yang menggerakkan dirinya sehingga dia menjadi baik, menjadi mampu seperti dirinya. Banyak orang berlatih seperti Mike Tyson, hasilnya tidak bisa apa-apa. Tetap saja dia di kampung, berada di kampung, di ujung teluk atau di ujung kampung berada, tidak bisa apa-apa. Begitulah manusia diberikan Tuhan sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu bertanya kenapa? Karena Allah yang berkehendak. Itulah otoritas Allah kepada manusia. Bimikdarin, kata saya, itulah ketetapan Allah kepada kalian. Dan Allah mengatur waktu itu, fi waktihi, dalam waktunya. Setiap sesuatu ada terjadi peredaran perubahan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita tidak menyangka, mungkin Anda melihat kita merasa Tuan A yang menjadi penguasa, besok hari berubah lagi, besok waktu berubah lagi, ya kah? Kita tidak menyangka kadang-kadang, bahkan di sekeliling kita ada orang Adam Ayen,
si A kemarin bertemu dengan saya, berbicara dengan saya, bahkan makan bakso bersama saya. Tiba-tiba dia telah tiada hari ini. Ada apa ini? Duh, kasihannya anaknya tertinggal 2 orang. Jer paloy, duh kasihannya istrinya, maka cantik lagi istrinya aja paloy. Itu paloy. Yang diperhatikan johirnya oleh si paloy. Orang-orang yang alim ma'rifatullah melihat yang diperhatikan adalah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajlihi, seseorang itu ditentukan ajal, kapan kematiannya Allah lah yang menentukan, bukan karena doa manusia dia panjang umur lalu panjang umurnya, tidak. Oh, seperti juga orang banyak rezeki bukan karena doanya, tapi karena semata-mata kudrat dan iradat. Kudrat kekuasaan, iradat artinya kehendak. Kalau begitu kita berdoa tuh sia-sialah. Hakikatnya sia-sia. Loh, kenapa? Tapi berdoa, kita berdoa itu tidak lain adalah makna, bermakna. 1, pengabdian kepada Allah. 2, memberi makna. Allah memberi kepada kita kemampuan anugerah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3, di dalam doa itu bila kita bisa menyampaikan, itu adalah berita daripada Allah bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ini makom khawas sudah. Makom khawas sudah. Lain lagi makom awam. Kalau dicampurkan dengan makam awam, ribut kita, konflik kita dengan orang. Nah, in syi'ta au abaita, jika engkau melakukan sesuatu terserah engkau, mau apa mau dalam hidup ini, atau engkau abaikan terserah engkau. Takdir tetaplah berjalan pada dirimu, kekuasaan Allah tetap berjalan kepadamu. Yang penting la tasurhu alama sayakunu laka. Yang penting engkau tidak berbuat keburukan terhadap dirimu maupun orang lain. Engkau sudah ditetapkan Allah saat ini. Iya lebih. Pian bisalah berkata lain Habib. Karena tidak bisa juga aja Habib lah. Iyalah. Pian bang guru, kenapa pian jadi laki-laki guru? Salah tanya ya guru. Nggak bisa pula. Memang laki-laki lah. Ya lah guru. Pian guru laki-laki aja guru. Guru mas kene. Ah iya aja sih Din, kalau lain laki-laki. Habib Hasan bang laki-laki kah perempuan kah Habib Hasan? Hah, lakian lah. Nah, melihatkah pian pada diri pian ketetapan kudrat Allah Subhanahu. Hari ini kita laki-laki. Rekening kita mungkin ada yang 100.000, mungkin 200.000, mungkin ada yang 1 juta. Aduh, sedikit sekali katanya. Rekening orang tertentu ada 1 miliar, ada 2 miliar, ada 900 miliar. Ya Pak. Ada yang 1 triliun. Subhanallah. Tapi ketentuan ajal kepada kita dan mereka sama saja. Mereka akan dipotong, dihantarkan ke alam barzah kelak. Allah yang berkuasa. Tidak berguna lagi uang yang banyak itu engkau simpan, kecuali amal yang engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tatlub wa talhaf ala ma huwa li ghairika, maka janganlah engkau berharap menuntut sesuatu di luar daripada dirimu, apa yang sudah Allah berikan kepadamu. Mintalah kepada Allah sebagai adabmu hamba, sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah sebanyak-banyaknya, namun dengan keyakinan bahwa tetap saja kudrat dan iradat Allah kepada diri kita. Namun tambahkan saja, engkau boleh menambahkan dalam dirimu bahwa kudrat dan iradat Allah kepada diri pasti yang terbaik diberikan Allah, melebihi daripada hamba-hamba yang lain. Karena itu Nabi pernah berkata, bila engkau melihat suatu musibah, kata Nabi, ucapkanlah. Mungkin maknanya mungkin dihafal, diingat, tidak perlu kalimatnya dihafal. Alhamdulillahilladzi afani. Misalnya melihat kebakaran di suatu tempat,
Alhamdulillahilladzi afani. Ya Allah, segala puji bagiku, afani, yang memberikan afiat kepadaku. Wa mabtilani, dan menghindarkan diriku daripada bencana. Wa fadalani, dan Allah melebihkan diriku ala kasirin min khalqika, atas kebanyakan makhlukmu. Maka timpakanlah dalam hati kita. Nah, ini hasrat ilmu memahami ma'rifatullah di sini. Allah pasti sekarang dan akan datang melebihkan aku dalam bermacam hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kah, nikmat sehat kah, kekuatan kah, yang jelas pian saat ini duduk di sini lebih tinggi daripada segala yang tinggi. Hari ini pian duduk. Nabi SAW bersabda, man talaba ilman baban, siapa yang menuntut ilmu satu bab daripada ilmu. Pian ini berapa bab nih? 3 itu dah, 4, 5 dah, 5 bab dah. Ini satu bab aja Nabi. Khairun min alfi rakaatin, lebih bagus daripada 1000 rakaat. Kali 5 kali 7 kena 7 bab. Berapa? 7 kali 5. Nggak ada yang lulusnya matematika lah. 35.000 lah. 35.000 pipai. Nah, ini hebat. Ini menuntut ilmu. Apalagi tadi orang jahid, orang ahli ibadah, gelisah mereka tidak bisa melihat Allah. Orang yang melihat ilmu, orang yang melihat Allah itu melebihi dari segala yang lain. Tidak ada mutiara yang lebih indah daripada melihat Allah Subhanahu. Nah, ini hari ini saya mengisahkan lagi bagaimana melihat kudrat dan iradat Allah. Melihat kada yang dikisahkan saya itu kudrat iradat Allah. Ya Allah, biar pangkat pian kapten, apalagi di atas kapten, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Kalau Allah ingin memenjarakan pian, masuk penjara pian hari ini. Ya lah. Apa dari bawah bintang ke sana kemarin dah apa juga. Palui pipai. Palu ini pernah gila juga pipai. Pernah jadi orang gila pipai, dia dibawa orang rumah sakit. Pas menteri berkunjung ke rumah sakit, gila kan? Kayak rasanya di sini jar menteri ini kan berkunjung dengan orang gila nih, sambil mencek-cek nih kewarasan orang gila nih. Pas Palui waktu itu jadi orang gila kan? Memang gila juga Palui ini, pernah masuk rumah sakit. Wah, di sini jar sedap manis, tapi ada juga pahitnya. Oh, gimana tuh rasanya tuh sedap manis dan pahit tuh jar menteri itu. Kalau pian pingin tahu rasanya, coba-cobalah nginap di sini aja Pak. Menteri Bib, wah anda bisa jadi menteri. Aku kan menteri. Wah biasa aja jadi Pak. Aku kan dulu ngaku-ngaku jadi presiden lagi. Nginap aja di sini aja Pak. Nah, apa kisahnya tuh? Apa kisahnya? Nggak ada kisah apa-apa tuh. Tapi ada berita di dalam itu. Berita mana? Sebuah anggapan pikiran mana? Gila dan tidak gila itu sama saja. Mereka di bawah kehendak, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, siapa yang pengen jadi gila? Ada yang jadi gila sini? Nggak ada lah. Palu ini tidak berkehendak juga, Pipe. Nggak berkehendak jadi gila Palu. Semuanya di bawah kudrat dan iradat Allah. Mayyasha, siapa yang Allah kehendaki terjadilah terjadi. Subhanallah. Allah menyimpan rahasia di dalamnya. Nah, itu nanti asrarul ghuyub. Nanti bila sudah kita biasa melihat sifat-sifat Allah ini terbuka nanti asrarul ghuyub nih, rahasia-rahasia kegaiban alam semesta ini. Rahasianya di mana Allah menyelamatkan seseorang. Sebuah usrah ya di dalam kitab yang banyak di dalamnya ada cerita-cerita, diantaranya juga dalam Nawadir. Ini asrarul ghuyub dalam kudrat Allah. Kita ini melihat zahir saja. Suatu saat
Sebut saja Palui BP waktu itu sedang tidur di pohon, di bawah pohon. Dalam beberapa meter ada ular berjalan. Ular ini tidak tahu, cuma mencium bau aja. Ada bau darah di sini nih, ada bau amis nih. Palui kan di situ kan. Jadi jalan anu nih ular nih. Pada hentakan pertama itu ada kalajengking lewat Bipai. Pas bertemu dengan ular berkelahi Bipai. Maka selamatlah Palui pada saat itu. Gara-gara kalajengking. Apa maksudnya itu tadi itu? Kita tidak, Palui sendiri dalam kejadian itu waktu tidur, tahu enggak dia diselamatkan Allah? Tahu enggak? Tidak tahu. Kita ini hari-hari per detik diselamatkan Allah, kita pun tidak tahu sama sekali. Maka takdir Allah terhadap diri kita itu tidak lain adalah keselamatan bagi kita. Untung Palui Bip, nang tadi kisahnya Bip jadi orang gila Bip. Andaikan tidak jadi gila, tidak gila, mungkin Palui andaikan waras, bisa ke sana kemari, ditangkap polisi, bisa Bip? Karena dia dijadikan Tuhan gila saat itu, tidak ditangkap polisi dia. Padahal sebelum gila, Palui ini udah niatnya mau mencuri Bip, mencuri ayam PRT sudah. Bip? Nah, andaikan dia mencuri, ditangkap polisi, dikurung polisi, atau berkelahi, membunuh orang, pasal berapa Beb? 338 kah? Nah, terjadi. Nah, inilah bahayanya orang yang tidak memahami takdir. Maka takdir itu yang sekarang pada diri kita, keselamatan bagi kita. Satu, yang kedua, percayalah, jika kita saat ini masih miskin, belum lagi kaya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita untuk merasakan nikmat yang banyak di dunia ini atau di akhirat kelak, atau kedua-duanya, bertambah rezeki kepada kita. Jikalau kita hari ini masih merasakan kemiskinan itu, kecuplah kebahagiaan kekayaan itu untuk belajar memahami bahwa takdir itu adalah indah bagi kehidupan kita. Bahwa takdir Allah pada saat ini, mungkin ada yang kematian suaminya, ada yang kematian istrinya, ada yang hilang rumahnya, ada yang mungkin sampai sekarang hanya menyewa rumah. Tenanglah, berbahagialah bahwa keadaan-keadaan kita seperti itu adalah berita dari Allah untuk memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak dalam hidup ini. Allah berfirman, wala tamudunna ainaika ila ma mata'na bihi. Janganlah engkau silau memandang terlalu panjang atas kehidupan dunia ini. Ainaka matamu ila ma mata'na bihi, atas keadaan orang-orang yang kami berikan nikmat yang banyak kepada mereka. Sunyikan dari pandangan itu. Ajwajam minhum jahratal hayatid dunya. Semua itu hanyalah bunga kehidupan dunia saja. Linaftinahum fihi, supaya kami menguji masing-masing mereka. Jika engkau dikayakan Allah, belum tentu engkau bisa lolos daripada ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan susah beginilah engkau menjadi lolos bertemu dengan Allah. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Ketahuilah, rezeki Allah nanti di akhirat itulah yang terbaik bagi kalian, wa abqa, dan kekal selama-lamanya. Kita paling mengabdi kepada Allah ini di dunia paling berapa tahun? 50 tahun paling-paling. Dari umur sholat aja umur 7 tahun misalnya, atau umur 10 tahun, paling 40 tahun, paling 70 tahun kita beribadah kepada Allah, tapi dibalas kekal selama-lamanya. Sebanding enggak? Tidak sebanding sebenarnya. Itulah maha baiknya Allah kepada diri kita. Manfaat, mudah-mudahan kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosa kita, dan bermakna dalam kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.